السلام عليكم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Allah Ta'ala berfirman, terjemahan ayat ini adalah, sungguh bagi kamu dalam diri Rasulullah terdapat suri teladan yang terbaik untuk orang yang mengharapkan bertemu dengan Allah dan hari akhir dan yang banyak mengingat Allah. Hazrat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ditanya oleh seseorang untuk menceritakan tentang akhlak mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan teladan beliau. Maka Hazrat Aisyah menjawab, apakah engkau tidak membaca Al-Quran? Di dalamnya, Allah Ta'ala sendiri telah memberikan kesaksian tentang teladan beliau, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Wahai Rasul, sesungguhnya engkau benar-benar berada pada tingkat akhlak yang paling tinggi. Sungguh yang menjadi teladan adalah sosok yang berada pada tingkat tertinggi dalam sesuatu. Adapun mengenai Rasulullah SAW, baik itu tentang hak-hak Allah Ta'ala maupun hak-hak hamba, beliau memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam kedua hal tersebut dan yang telah diberi kesaksian oleh Allah Ta'ala. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman kepada kita bahwa Rasul ini adalah teladan bagi kalian. Janganlah hanya mendengarkan ucapannya saja, tetapi amalkanlah juga. Beriman saja tidaklah cukup, dan ketika kalian mengamalkannya, niscaya kalian akan dapat mencapai kedudukan yang untuk itulah aku mengutus Rasul ini. Jadi, ini adalah tanggung jawab setiap Muslim yang beriman. Di dunia ini, ada orang-orang yang melakukan beberapa hal baik atau melakukan suatu pekerjaan yang kemudian menjadi terkenal dan nama mereka menjadi sangat masyhur. Mereka diberi penghargaan besar dan hadiah. Ada yang menerima hadiah Nobel, ada yang menerima hadiah lainnya. Tetapi hadiah-hadiah ini diberikan oleh suatu komite atau pemerintah yang ditunjuk untuk pekerjaan tersebut. Namun tidak pernah terjadi bahwa seluruh bangsa telah mengatakan sesuatu yang disepakati secara bulat. Hadiah yang sejati adalah seperti yang diberikan kepada Rasulullah SAW ketika beliau masih muda, sebelum kenabian, ketika orang-orang menyebut beliau sebagai Sadiq yang jujur dan Amin yang terpercaya, yakni beliau memang tidak memerlukan hadiah, tetapi di mata orang-orang beliau telah mencapai kedudukan yang tidak ada tandingnya, dan seluruh bangsa beliau telah memberikan gelar tersebut kepada beliau. Maka inilah kedudukan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW sendiri juga bersabda, ikutilah oleh kalian sunnahku, amalkanlah perbuatan-perbuatanku, karena Allah Ta'ala telah mengutusku untuk memperbaiki kalian. Beliau SAW bersabda, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak hasanah atau akhlak yang mulia. Maka penyempurnaan akhlak hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang memiliki semua sifat tersebut, dan di dalam dirinya terdapat semua sifat itu. Sebagaimana yang telah saya sampaikan, Allah Ta'ala sendiri telah berfirman bahwa beliau adalah uswatun hasanah atau teladan yang mulia bagi kita. Oleh karena itu, kita harus memberikan kedudukan kepada kehidupan beliau untuk diri kita secara sedemikian rupa, di mana kita mengamalkan setiap perkataan beliau, dan setiap perkataan beliau itu mengandung perintah-perintah Al-Quran. Semuanya adalah dari Allah Ta'ala. Maka setiap sifat akhlak yang dapat atau seharusnya ada pada seorang manusia, atau sifat-sifat Allah Ta'ala, teladan sejatinya adalah Rasulullah SAW.
Hazrat Khalifatul Masih Tsani juga telah menyampaikan beberapa hal dalam buku Pengantar Mempelajari Tafsir Al-Quran, dan ini juga terdapat dalam buku-buku kita tentang sirat kehidupan beliau, mengenai akhlak beliau. Hari ini saya akan menyampaikan secara ringkas sebagian darinya. Di masa mendatang, kapanpun ada kesempatan, saya akan terus menyampaikan rinciannya. Hal pertama adalah hak Allah Ta'ala, yaitu hak ibadah kepada Allah Ta'ala. Di dalamnya, uswah atau teladan apakah yang kita lihat dari Rasulullah SAW? Kita melihat bahwa seluruh kehidupan Rasulullah SAW tenggelam dalam cinta kepada Allah Ta'ala. Meskipun beliau memiliki tanggung jawab yang sangat besar, beliau harus menegakkan syariat yang baru dan harus melakukan tarbiyat kepada manusia. Sebagaimana Hazrat Aqdas Masih Maud alaihissalam telah bersabda, beliau SAW menjadikan orang-orang jahiliyah menjadi manusia, menjadikan mereka manusia yang berpendidikan, lalu menjadikan mereka manusia yang bertuhan. Ini adalah tugas yang sangat besar. Namun, beliau tidak pernah melupakan hak Allah Ta'ala, yaitu hak ibadah. Jadi, ini adalah hal yang sangat penting dan utama. Selama masa itu, beliau juga menghadapi berbagai kesulitan. Beliau juga harus pergi berperang. Musuh juga menyerang, tetapi beliau tidak pernah ada kekurangan sedikit pun dalam menunaikan kewajiban beribadah kepada Allah Ta'ala. Jadi inilah teladan yang ada di hadapan kita, bahwa dalam setiap keadaan, kita harus menghadirkan Allah Ta'ala di hadapan kita. Dan apabila kita menghadirkan Allah Ta'ala di hadapan kita, maka berbagai masalah kita akan terselesaikan dengan sendirinya. Orang-orang bertanya bahwa kami memiliki masalah ini dan masalah itu. Mereka berkata bahwa kami telah berdoa dengan cara ini dan cara itu. Mereka berdoa untuk masalah-masalah mereka, tetapi mereka tidak menunaikan hak Allah Ta'ala. Oleh karena itu, kemudian manusia menjadi luput dari rahmat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, tunaikanlah juga hakku. Bagaimanakah standar ibadah Rasulullah SAW? Rasulullah SAW berdiri untuk beribadah kepada Allah Ta'ala setelah malam berlalu. Beliau berdiri setelah tengah malam berlalu, dan Allah Ta'ala sendiri telah bersaksi mengenai hal ini. Hazrat Aisyah meriwayatkan, di satu kesempatan ketika Rasulullah berdiri untuk beribadah, saya berkata, "Wahai Rasulullah, Anda telah menjadi orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Lalu mengapa Anda menyusahkan diri sendiri dalam menghabiskan sebagian besar malam dalam beribadah?" Rasulullah bersabda, "Afala akunu abdan syakura?" Tidakkah seharusnya aku menjadi hamba yang bersyukur? Memang benar bahwa aku adalah orang yang dekat dengan Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala telah menganugerahkan ini kepadaku dengan karunia-Nya. Maka bukankah menjadi kewajibanku bahwa sedapat mungkin aku mengungkapkan rasa syukur kepadanya, karena bagaimanapun juga rasa syukur itu dilakukan sebanding dengan ihsan yang diterima. Lihatlah bahwa Allah Ta'ala telah berbuat ihsan kepada beliau dengan menjadikan beliau sebagai Nabi pembawa syariat terakhir. Dia telah menyempurnakan kitab terakhir untuk beliau, menyempurnakan syariat. Atas ini beliau bersabda, "Tidakkah seharusnya aku mengungkapkan rasa syukur?" Kemudian, sesuai dengan keadaan, Allah Ta'ala telah berbuat banyak kebaikan kepada setiap manusia. Dan sebagai rasa syukur, kita harus meningkatkan standar ibadah-ibadah kita. Orang-orang mengajukan pertanyaan. Para pemuda juga datang dan bertanya bahwa bagaimana kita harus beribadah kepada Allah Ta'ala. Apa kebutuhan Allah Ta'ala akan ibadah-ibadah kita? Maka inilah jawabannya. Bahkan anak-anak pun mengajukan pertanyaan. Karena terpengaruh oleh dunia zaman sekarang, jawabannya adalah bahwa Allah Ta'ala tidak membutuhkan ibadah-ibadah kalian. Akan tetapi, atas kebaikan-kebaikan Allah Ta'ala kepada kalian, baik yang bersifat agama maupun duniawi, bukankah hal-hal ini menuntut agar kalian mengungkapkan rasa syukur atas kebaikan-kebaikannya dan menjadi hambanya yang bersyukur? Demikian pula dalam sirat kehidupan beliau, ada peristiwa di mana ketika beliau mendengar kalam Allah Ta'ala, maka air mata beliau pun langsung mengalir, khususnya ayat-ayat yang di dalamnya beliau diingatkan akan tanggung jawab beliau. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa suatu hari Rasulullah SAW bersabda kepada Hazrat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, "Bacakanlah Al-Quran untuk saya." Kemudian berkata, "Wahai Rasulullah, Al-Quran suci telah diturunkan kepada Anda.
apa yang akan saya bacakan kepada Anda? Beliau bersabda, saya suka mendengarkan Al-Quran yang dibacakan oleh orang lain juga. Hazrat Abdullah bin Mas'ud menuturkan, atas dasar itu, saya mulai membacakan surat An-Nisa. Ketika saya terus membaca hingga sampai pada ayat فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا, yakni bagaimana keadaan nanti ketika kami menghadirkan dari setiap umat nabinya di hadapan umatnya untuk menghisap umat itu, dan engkau pun kami hadirkan di hadapan umatmu untuk menghisapnya. Maka Rasulullah SAW bersabda, cukup, cukup. Sahabat itu menuturkan, saya melihat ke arah beliau SAW, maka air mata mengalir dari kedua mata beliau. Rasa takut yang begitu besar telah menguasai beliau. Dan pada saat itu beliau tentu juga memikirkan umat beliau, bahwa jangan sampai umatku melakukan perbuatan yang menjadi penyebab kemurkaan Allah Ta'ala. Dan kemudian aku harus memberikan kesaksian terhadap mereka. Jadi dari ini, satu hal yang muncul adalah bahwa di mana terdapat banyak hal lain untuk kesaksian beliau, di sana pun kita harus takut bahwa jangan sampai kesaksian beliau SAW menjadi bertolak belakang untuk kita. Jangan sampai hakikat kita terungkap sedemikian rupa yang mengungkapkan dosa-dosa kita dan kita menjadi sasaran hukuman Allah Ta'ala. Jadi haruslah takut akan hal ini. Kita juga harus menunaikan hak-hak ibadah ini dan kita harus mencintai Allah Ta'ala sebagaimana Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita dan sebagaimana Allah Ta'ala telah memerintahkan kita dalam Al-Quran Suci. Perhatikanlah ketaatan beliau terhadap solat. Perhatian beliau terhadap solat adalah sedemikian rupa sehingga dalam keadaan sakit keras sekalipun pada hari-hari terakhir ketika diperbolehkan solat sambil berbaring, dalam sejarah disebutkan bahwa beliau pergi ke masjid dengan bersandar pada para sahabat. Dan suatu hari ketika beliau tidak dapat datang, maka beliau memerintahkan Hazrat Abu Bakar untuk memimpin solat. Dalam saat-saat itu, beliau merasa bahwa kesehatan beliau sedikit membaik, sehingga dengan bertopang pada dua orang, beliau SAW berjalan menuju masjid. Hazrat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menyatakan, dalam keadaan itu pun, keadaan beliau adalah beliau berjalan dengan menyeret kedua kaki beliau. Namun pentingnya solat berjamaah menjadi fokus utama beliau. Beliau ingin menunjukkan kepada umat beliau, oleh karena itu beliau menanggung kesulitan ini. Beliau sampai di sana dengan menyeret kaki. Beliau pergi ke masjid dan tidak mempedulikan penyakit beliau. Jadi inilah keadaan kecintaan beliau kepada Allah Ta'ala. Dalam hal ini, beliau telah memberikan tarbiyat kepada banyak orang. Pertama, perhatian terhadap ketaatan kepada solat. Kemudian bagaimana menanamkan kepada orang-orang tentang keagungan dan kedudukan Allah Ta'ala. Bagaimana cara beliau memberikan tarbiyat. Kemudian di kalangan orang Arab, saat itu ada kebiasaan bahwa untuk menarik perhatian dilakukan tepuk tangan. Dan kebiasaan ini pada masa itu memang umum. Namun beliau SAW menghapus kebiasaan itu dengan bersabda, sebagai gantinya seharusnya dilakukan zikir ilahi. Tentang hal ini tertera bahwa suatu kali Rasulullah SAW sedang sibuk dalam suatu pekerjaan dan waktu sholat tiba, beliau bersabda, katakanlah kepada Abu Bakar untuk memimpin sholat. Sementara itu beliau selesai dari sana dan segera berjalan menuju masjid. Ketika beliau sampai di masjid, maka Hazrat Abu Bakar saat itu sedang memimpin sholat. Ketika orang-orang mengetahui bahwa beliau telah datang di masjid, maka orang-orang yang sedang sholat itu mulai bertepuk tangan dengan gelisah. Ini dimaksudkan untuk pertama memberitahukan bahwa hati mereka menjadi sangat gembira dengan kedatangan Rasulullah SAW. Dan di sisi lain dimaksudkan untuk menarik perhatian Hazrat Abu Bakar bahwa sekarang Anda sebagai imam telah berakhir karena Rasulullah SAW telah datang. Hazrat Abu Bakar mundur ke belakang dan menyerahkan tempat imam untuk Rasulullah SAW. Setelah solat, Rasulullah SAW bersabda, Abu Bakar, ketika saya telah memerintahkan Anda untuk memimpin solat, maka mengapa Anda mundur ke belakang? Abu Bakar menjawab, betapa tulusnya jawaban beliau, wahai Rasulullah, di hadapan Rasulullah, anak Abu Quhafah ini mempunyai kedudukan apa sehingga memimpin solat? Kemudian beliau menghadap kepada para sahabat dan bersabda, apa maksud kalian bertepuk tangan? Bertepuk tangan saat mengingat Allah tidaklah pantas.
Jadi, jika pada waktu solat terjadi sesuatu yang tidak tepat, jika pada waktu solat terjadi sesuatu yang perlu diperhatikan, maka daripada bertepuk tangan, hendaklah menyebut nama Allah dengan suara keras. Hendaklah mengucapkan subhanallah. Ketika kalian melakukan hal demikian, maka dengan sendirinya perhatian orang lain akan tertuju pada peristiwa tersebut. Demikian pula, beliau tidak menyukai ibadah yang dilakukan dengan memaksakan diri. Meskipun sangat menekankan untuk melakukan ibadah, beliau bersabda tidak boleh memaksakan diri. Suatu kali beliau masuk ke rumah dan melihat sebuah tali tergantung di antara dua tiang. Beliau bertanya, mengapa tali ini diikat? Orang-orang memberitahu bahwa ini adalah tali Hazrat Zainab. Ketika Hazrat Zainab lelah melakukan ibadah, maka beliau berpegangan pada tali ini untuk bersandar. Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh melakukan hal demikian, lepaskanlah tali ini. Setiap orang hendaklah beribadah selama pikirannya masih terjaga. Ketika ia telah lelah, maka hendaklah ia duduk. Ibadah yang dilakukan dengan memaksakan diri seperti ini tidak dapat memberikan manfaat. Dari hal ini tampak bahwa berkat tarbiyat yang beliau berikan, para sahabiat atau para sahabat wanita dan keluarga beliau juga memiliki kecintaan terhadap ibadah, dan mereka memasukkan diri mereka dalam kesulitan. Di sisi lain, beliau juga bersabda, tidak perlu membuat diri dalam kesulitan, melainkan hendaklah beribadah dengan tenang. Namun, untuk orang-orang di masa kini, saya juga ingin memberitahukan bahwa hal ini juga bukan berarti seperti yang mulai dikatakan oleh orang-orang saat ini. Kadang-kadang mereka mengatakan bahwa tidak perlu menyusahkan diri. Oleh karena itu, salatlah dengan tergesa-gesa, yakni ada suatu kewajiban. Tunaikanlah, setelah itu pun bebas. Ini justru memahami sabda ini dengan sebaliknya, yakni buatlah kemudahan bagi diri sendiri. Dewasa ini, sebagian orang yang datang untuk melakukan solat, dan dalam beberapa menit solat pun selesai, maka mereka pun selesai. Atau ketika melakukan solat di rumah-rumah, maka dalam beberapa menit saja mereka selesai. Beberapa kali di sini juga orang-orang menanyakan pertanyaan kepada saya, bahwa bagaimana seharusnya solat dilakukan. Maka solat hendaklah dilakukan dengan cara seperti ini, yakni lakukanlah dengan sebaik-baiknya. Tentang hal ini terdapat satu hadis Rasulullah SAW bahwa beliau memerintahkan seorang sahabat untuk melakukan solat 3 atau 4 kali. Ia datang terlambat ke majelis beliau. Beliau sedang duduk di majelis dan seusai melakukan solat berjamaah telah selesai dan majelis sedang berlangsung. Setiap kali sahabat itu melakukan solat dan datang ke hadapan beliau, beliau bersabda, pergilah kembali dan lakukanlah solat lagi. Kemudian ia melakukan solat dan datang. Kemudian bersabda lagi, pergilah kembali dan lakukanlah solat lagi. Dengan cara seperti ini, beliau SAW memerintahkan dia untuk melakukan solat 3 atau 4 kali. Ketika ia mengatakan, saya tidak mengetahui cara melakukan solat yang lebih baik dari ini, mohon beritahu saya bagaimana seharusnya dilakukan. Beliau SAW bersabda, lakukanlah solat dengan penuh ketenangan, berzikirlah kepada Allah, bacalah solawat, bacalah zikir tauhid dan tahmid, ruku dan sujud juga lakukanlah dengan sebaik-baiknya. Jadi ingatlah hal ini juga, melakukan solat dengan kemudahan bukanlah artinya melakukannya dengan tergesa-gesa, lalu beralasan dengan mengatakan bahwa dalam riwayat pun dikatakan, lakukanlah solat dengan mudah. Jika kami merasa mengantuk, maka kami melakukan solat dengan cepat dalam waktu 2 menit. Melakukan solat dalam keadaan mengantuk memang dilarang. Ini tidak dibenarkan, karena ketika hendak melakukan solat, maka harus menunaikan kewajiban-kewajibannya juga. Beliau juga telah memberikan nasihat tentang hal ini. Beliau sangat membenci syirik, sehingga pada saat wafat, ketika beliau menghadapi kesulitan di saat-saat terakhir, beliau terkadang berbaring miring ke kanan dan terkadang ke kiri seraya bersabda, Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid, yakni mereka bersujud di atas kuburan para nabi dan memohon doa kepada mereka. Maksud beliau adalah, jika umatku setelahku melakukan perbuatan seperti itu, maka mereka jangan menyangka bahwa mereka akan berhak mendapat doa-doaku. Bahkan aku akan benar-benar berlepas diri dari itu. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, Allah Ta'ala akan meminta kesaksian.
Sekarang perhatikan, di Madinah memang di makam mulia beliau, pemerintah setempat telah memberlakukan pembatasan-pembatasan yang sangat ketat. Mereka tidak mengizinkan siapapun untuk bersujud, bahkan tidak mengizinkan untuk mendekat. Tetapi di banyak negara-negara Muslim, di tempat-tempat orang suci terdahulu, dilakukan sujud-sujud, dan mereka memanjatkan doa-doanya melalui perantaraan orang-orang suci terdahulu itu. Tata cara ini adalah syirik dan telah dilarang oleh Rasulullah SAW, dan beliau telah melarangnya untuk diri beliau sendiri. Maka hak apakah yang dimiliki oleh para orang suci terdahulu itu, sehingga sujud dilakukan di kuburnya? Ini adalah karunia Allah Ta'ala bahwa kita dengan menerima Hazrat Masih Maud alaihissalam telah menyelamatkan diri kita dari hal-hal tersebut. Tetapi bagaimanapun juga standar-standar ibadah harus kita capai. Namun di kalangan orang lain yaitu non-muslim lainnya, hal ini sangat lazim. Semoga Allah Ta'ala juga merahmati mereka dan memberi akal serta pemahaman kepada mereka agar mereka menjauhi syirik ini. Tingkat kerendahan hati beliau di hadapan Allah Ta'ala adalah sedemikian rupa bahwa ketika orang-orang berkata kepada beliau, "Wahai Rasulullah SAW, Anda pasti akan memperoleh karunia Allah Ta'ala dengan kekuatan amalan Anda, karena Allah Ta'ala telah memberikan pengesahan kepada Anda dan memuji akhlak Anda, serta menjadikan teladan Anda sebagai standar amalan bagi kaum muslim. Artinya, amalan-amalan Anda adalah sedemikian rupa, sehingga Allah Ta'ala akan mengampuni atau telah mengampuni Anda." Beliau bersabda, Tidak, aku pun akan diampuni hanya karena ihsan Allah saja. Oleh karena itu, Hazrat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menerangkan, suatu hari aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak seorang pun akan masuk surga karena amal-amalnya. Aku berkata, "Wahai Rasulullah, apakah Anda juga tidak akan masuk surga karena amal-amal Anda?" Beliau bersabda, "Aku juga tidak akan masuk surga dengan kekuatan amal-amalku. Iya, hanya jika karunia Allah Ta'ala dan rahmatnya turun meliputiku, maka itulah satu-satunya jalan." Ini adalah riwayat Bukhari. Kemudian beliau memberikan nasihat seraya bersabda, "Lakukanlah kebaikan dalam pekerjaan-pekerjaanmu, dan carilah jalan-jalan untuk mendapatkan kedekatan dengan Allah Ta'ala," dan bersabda, "Janganlah ada seorang pun dari kalian yang mengharapkan kematiannya. Jika ia adalah orang yang baik, maka dengan tetap hidup, ia akan semakin bertambah dalam kebaikan-kebaikannya. Dan jika ia adalah orang yang buruk, maka dengan tetap hidup, ia akan memperoleh taufik untuk bertaubat dari dosa-dosanya, yakni kesadaran akan timbul." Ini adalah nasihat yang sangat penting yang harus kita ingat, bahwa jangan pernah mengharapkan kematian. Alasan yang beliau sampaikan untuk ini adalah bahwa jika karena kesulitan kalian melakukan ini, yakni manusia mengharapkan kematian, padahal kalian memiliki beberapa kebaikan, maka jika kalian tidak melakukannya, Allah Ta'ala akan memberikan taufik kepada kalian untuk berbuat kebaikan-kebaikan lebih banyak lagi, dan bagi kalian akan ada perhitungan yang lebih baik di alam akhirat nanti. Dia akan mengampuni dosa-dosa kalian, dan jika ada keburukan-keburukan, maka kalian akan memperoleh taufik untuk bertaubat dan memohon ampunan, dan kalian akan terbebas dari keburukan-keburukan. Kemudian kalian akan memperoleh kedekatan dengan Allah Ta'ala, dan ketika waktunya tiba, pada saat itu kemudian Allah Ta'ala akan memperlakukan kalian sedemikian rupa, sehingga sarana-sarana untuk pengampunan kalian juga dapat terwujud. Mengenai standar ibadah-ibadah yang dimiliki beliau, ini terlihat dari keadaan beliau. Dalam riwayat disebutkan bahwa suatu kali beliau pada waktu malam pergi ke rumah menantu beliau, Hazrat Ali, dan putri beliau, Hazrat Fatimah, dan bertanya kepada mereka, "Apakah kalian melaksanakan sholat tahajud?" Hazrat Ali menjawab, "Wahai Rasulullah, kami berusaha untuk melaksanakannya, tetapi ketika sesuai kehendak Allah Ta'ala pada suatu waktu mata kami tertutup, maka tahajud pun tertinggal." Beliau bersabda, "Laksanakanlah sholat tahajud." Lalu beliau bangkit dan berjalan menuju rumah. Di jalan beliau SAW bersabda, "Wa kanal insanu aktsaru syai'in jadala," yakni manusia sering takut untuk mengakui kesalahannya, dan dengan memberikan berbagai macam dalih, dia menutupi kekurangannya. Maka beliau di sana di hadapan mereka juga telah menyampaikan dan menasihati mereka. Dan ketika kembali pun, beliau terus mengulangi hal ini, agar selain Hazrat Ali, orang-orang lain juga dapat menyampaikan hal ini. Beliau memberikan pelajaran kepada mereka bahwa alih-alih mengatakan bahwa kadang-kadang kami melakukan kesalahan, seharusnya dikatakan bahwa karena kesalahan maka kami tidak dapat bangun. Mereka telah meletakkan hal ini kepada Allah Ta'ala, bahwa jika kehendak Allah Ta'ala ada,
maka kami akan terbangun. Jika tidak, maka kami tetap tertidur. Jadi maksud beliau adalah bahwa mengapa kesalahan diri sendiri dikaitkan kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, beliau juga tidak menyukai segala macam kepura-puraan atau kepalsuan dalam ibadah. Sebagaimana suatu kali beliau melihat tali-tali tergantung di rumah beliau, maka beliau melarang mereka dengan bersabda, "Lepaskanlah tali-tali itu." Prinsip beliau adalah, kemampuan-kemampuan yang telah diciptakan Allah Ta'ala di dalam diri manusia haruslah digunakan dengan benar. Dan inilah ibadah yang sebenarnya. Menutup mata atau mencabutnya, padahal mata diciptakan untuk ada, ini bukanlah ibadah, melainkan ini adalah tindakan yang tidak beradab. Ya, menyalahgunakannya adalah dosa. Sekarang lihatlah, saat ini ada banyak hal di dunia, ada keinginan-keinginan, ada daya tarik dunia yang menarik kita ke arahnya. Jika kita tertuju kepada hal-hal tersebut, melihat program-program yang salah di TV, atau melihatnya di internet, atau melihat sesuatu yang tidak pantas, maka ini adalah dosa. Beliau bersabda, menghindarkan diri sendiri dari dosa, inilah yang merupakan hal yang hakiki, dan inilah yang akan membawa kalian meraih pahala. Demikian pula, menutup telinga bukanlah suatu kebaikan. Allah Ta'ala telah memberikan suatu kemampuan. Mengapa kalian menutupinya? Ini bahkan adalah tindakan yang tidak sopan. Allah Ta'ala telah memberikan kepada kalian suatu nikmat dan kalian menyia-nyiakannya. Ya, mendengarkan ghibat dan membicarakan keburukan orang adalah dosa. Ada banyak orang yang melakukan ghibat, mendengar hal-hal yang salah tentang orang lain, dan merasa senang mendengarnya sambil tertawa, yakni mendengar kelemahan orang lain dan hal-hal yang salah dari orang lain. Hal-hal ini adalah salah, ini adalah dosa. Tentang hal ini beliau bersabda, janganlah melakukan tindakan-tindakan seperti ini. Beliau bersabda, akhlak fadilah berarti menggunakan kekuatan-kekuatan alami manusia dengan benar. Sementara mematikan kekuatan-kekuatan alami adalah kebodohan. Menggunakannya dalam pekerjaan-pekerjaan yang salah adalah keburukan, dan menggunakannya secara tepat dan benar adalah kebaikan. Ini adalah ringkasan dari ajaran beliau, dan ini juga adalah ringkasan kehidupan Rasulullah SAW sendiri. Dan inilah alasan yang karenanya Allah Ta'ala telah memerintahkannya kepada kita, yakni kalian jadikanlah beliau sebagai uswah atau teladan. Mengenai amal perbuatan beliau SAW, Hazrat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha pada suatu tempat bersabda, dalam kehidupan Rasulullah SAW tidak pernah ada suatu kesempatan di mana ada dua jalan terbuka di hadapan beliau, dan beliau tidak memilih jalan yang lebih mudah di antara kedua jalan tersebut, dengan syarat bahwa dalam memilih jalan yang mudah itu tidak terdapat sedikit kekhawatiran akan dosa. Di hadapan beliau ada dua jalan, satu jalan yang mudah dan satu jalan yang sulit. Maka usaha beliau adalah jalan yang mudah itulah yang beliau pilih, karena Allah Ta'ala tidak ingin menempatkan manusia dalam kesulitan tanpa alasan. Tetapi di mana timbul keraguan bahwa dengan mengambil jalan yang mudah itu, maka dapat tergelincir dalam dosa, maka kemudian beliau lari menjauh darinya dan segera memilih jalan yang panjang. Bahkan seharusnya dikatakan bahwa jika timbul sedikit saja keraguan, maka beliau lari segera menjauh sedemikian rupa, di mana tidak ada manusia lainnya yang dapat berusaha sekuat itu untuk menjauh darinya. Yakni beliau telah sangat menjauhinya. Alhasil, lihatlah di dunia ini bahwa terkadang untuk menipu, orang-orang menempatkan diri mereka dalam kesulitan-kesulitan dan menampakkan keistimewaan-keistimewaan besar mereka, bahwa kami telah berjuang, telah melakukan hal-hal yang dilakukan oleh para orang suci terdahulu, kisah-kisah masyhur mereka. Akan tetapi Rasulullah SAW mencari jalan yang mudah. Hal ini adalah karena orang-orang yang melakukan itu, mereka melakukannya untuk memamerkannya di hadapan dunia. Mereka menempatkan diri mereka dalam kesulitan-kesulitan hanyalah untuk menyatakan kebesaran mereka sendiri atau untuk mendapatkan pujian bagi diri mereka sendiri. Mereka tidak melakukannya untuk Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala juga tidak memperoleh manfaat apapun dari kesulitan-kesulitan mereka, dan mereka juga tidak mendapat pahala apapun darinya. Ini hanyalah untuk menipu orang-orang. Ketika manusia melakukan suatu amalan untuk menipu, maka karena niat buruk itu, Allah Ta'ala kemudian memberinya dosa, bukan pahala. Sebagian orang untuk menyembunyikan aib-aibnya, mereka menzahirkan secara luas bahwa kami telah melakukan jasa ini, melakukan itu,
Dengan berbagai cara mereka berusaha menutupi dan mereka memuji diri mereka sendiri bahwa pekerjaan itu telah kami lakukan dengan sangat baik. Dan karena itu kami sempat menempuh kesulitan yang besar. Mereka menampakkannya dengan sangat besar, dengan sombong. Tetapi Allah Ta'ala berfirman, tidak, kebaikan-kebaikan ini tidak akan mendekatkan kalian kepada Allah Ta'ala, bahkan akan menjadi sebab kemurkaan Allah Ta'ala, karena niat kalian tidaklah bersih. Kalian untuk menyelamatkan diri, kalian melakukan beberapa pekerjaan dengan sedemikian rupa, yakni jika kami memperlihatkannya kepada orang-orang, maka mungkin orang-orang akan berpihak kepada kami. Alhasil, pelajaran-pelajaran kecil ini Rasulullah SAW telah berikan kepada kita melalui teladan beliau, dan beliau pun telah menasihati. Sejauh menyangkut hubungan dengan umat manusia, dalam hal ini kita memulai dari rumah tangga sendiri. Bagaimanakah perlakuan beliau terhadap istri-istri beliau? Perlakuan beliau adalah sangat penuh kasih sayang dan adil. Jika orang-orang masa kini juga memahami hal ini, maka akan banyak perselisihan rumah tangga yang akan sirna. Beberapa kali istri-istri beliau juga berbicara dengan keras kepada beliau, yakni berbicara dengan nada keras, berbicara dengan nada tidak senang, akan tetapi beliau dengan tenang tersenyum dan mengalihkan perhatian. Suatu hari beliau bersabda kepada Hazrat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, "Wahai Aisyah, ketika engkau tidak senang kepadaku, maka aku mengetahui bahwa engkau tidak senang kepadaku." Hazrat Aisyah berkata, "Bagaimana Anda mengetahui?" Beliau bersabda, "Ketika engkau senang kepadaku, maka ketika bersumpah engkau selalu berkata demi Tuhan Muhammad. Dan ketika engkau tidak senang kepadaku, maka saat bersumpah engkau berkata demi Tuhan Ibrahim." Hazrat Aisyah mendengar perkataan ini lalu tertawa dan membenarkan perkataan beliau sambil berkata, "Anda benar-benar tepat memahaminya." Kemudian ada peristiwa-peristiwa Hazrat Khadijah yang merupakan istri pertama dan istri beliau yang paling agung, yang telah memberikan pengorbanan-pengorbanan besar untuk beliau. Setelah kewafatan beliau, dalam pernikahan beliau datang istri-istri yang masih muda. Namun meskipun demikian, beliau tidak melupakan hubungan dengan Hazrat Khadijah. Sahabat-sahabat perempuan Hazrat Khadijah juga ketika datang, maka beliau berdiri untuk menyambut mereka. Dan benda apapun dari Hazrat Khadijah yang datang di hadapan beliau, maka air mata mengalir di mata beliau. Ada peristiwa Perang Badar, menantu beliau yang saat itu belum menjadi muslim datang sebagai tawanan, dan untuk membayar tebusan, saat itu tidak ada harta pada mereka. Ketika istrinya, yakni putri Rasulullah SAW melihat bahwa untuk menyelamatkan suaminya tidak ada harta lain, maka kalung terakhir kenangan ibunda mereka yang ada pada mereka, mereka kirimkan ke Madinah sebagai tebusan suami mereka. Ketika kalung itu dipersembahkan di hadapan Rasulullah SAW, beliau lantas mengenalinya dan air mata mengalir di mata beliau. Beliau bersabda kepada para sahabat, "Saya tidak memerintahkan kalian karena saya tidak berhak untuk memberikan perintah semacam itu. Tetapi saya tahu bahwa kalung ini adalah kenangan terakhir Ibunda Zainab untuknya. Jika kalian dapat melakukannya dengan senang hati, maka saya menganggap lebih baik agar putri tidak dipisahkan dari kenangan terakhir ibundanya." Para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah SAW, apa yang bisa menjadi penyebab kebahagiaan yang lebih besar bagi kami daripada ini?" Maka mereka pun mengembalikan kalung itu kepada Hazrat Zainab. Kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan Hazrat Khadijah kepada beliau memiliki pengaruh yang sangat besar pada beliau, sehingga beliau sering menyebutkan tentang Hazrat Khadijah kepada istri-istri beliau. Tentang hal ini ada sebuah peristiwa, di antara istri-istri juga terjadi sedikit persaingan. Meskipun Hazrat Khadijah telah wafat, namun jika terlalu banyak dipuji, maka timbul rasa cemburu. Ketika beliau suatu kali memuji Hazrat Khadijah di hadapan Hazrat Aisyah, maka Hazrat Aisyah berkata, "Wahai Rasulullah, mengapa terus-menerus menyebut wanita itu? Biarkanlah dan lupakanlah ia. Allah Ta'ala telah memberikan kepada Anda wanita-wanita yang lebih baik, lebih muda dan lebih cantik darinya." Mendengar ini, Rasulullah SAW sangat tergerak dan beliau lantas bersabda, "Aisyah, kamu tidak mengetahui betapa besar pengkhidmatan yang telah diberikan Khadijah kepadaku." Kemudian bagaimana standar beliau tentang akhlak yang mulia? Jika kita melihat sejarah, kita melihat bahwa sebelum kelahiran beliau, ayah beliau telah wafat, dan ketika masih kecil, ibu beliau juga wafat. 8 tahun pertama beliau ada di bawah pengawasan kakek beliau. Setelah itu beliau dibesarkan.
di rumah Abu Talib yang adalah paman beliau. Ayah beliau juga ketika wafat telah berwasiat secara khusus untuk Rasulullah SAW. Oleh karena itu, ia juga sangat mencintai Rasulullah SAW dan memperhatikan beliau. Tetapi pada istri paman beliau tidak ada unsur kasih sayang dan tidak ada kesadaran akan tanggung jawab keluarga. Ketika di rumah ada sesuatu yang datang, seringkali bibi beliau memberikannya kepada anak-anaknya terlebih dahulu dan tidak memperhatikan Rasulullah SAW. Beliau masih kecil saat itu. Ketika suatu saat paman beliau Abu Talib pulang ke rumah, ia mendapati keponakan kecilnya tidak menangis dan tidak mengeluh. Ia melihat anak-anaknya memang sedang makan sesuatu, tetapi keponakan kecilnya itu duduk di satu sisi dengan ketenangan yang luar biasa. Artinya Rasulullah SAW bahkan di masa kanak-kanak pun menanggung segala sesuatunya dengan penuh kesabaran. Paman beliau Abu Talib yang muncul lantas memeluk keponakannya dan berkata, "Perhatikanlah juga anakku ini. Perhatikanlah juga anakku ini." Hal seperti ini sering terjadi. Hazrat Muslih Maud radhiyallahu taala anhu telah menulis dengan mengambil riwayat ini di suatu tempat, dan beliau bersabda, Rasulullah SAW tidak pernah mengeluh, tidak pernah terlihat kesedihan di wajah beliau, tidak pernah muncul sifat pemarah karenanya, dan tidak pernah muncul persaingan dengan saudara-saudara sepupunya. Dengan demikian, kehidupan beliau menunjukkan bagaimana beliau dalam keadaan yang berubah di kemudian hari juga mengambil Hazrat Ali dan Hazrat Ja'far dalam tarbiyat beliau dan melakukan segala upaya untuk kebaikan mereka dalam segala hal. Dewasa ini kita dapat melihat bahwa meskipun seseorang telah tumbuh dewasa, ia masih mengingat perkara-perkara di masa kecilnya dan terus memelihara dendam. Namun, beliau justru mencontohkan sikap ihsan atau berbuat baik. Bahkan ketika telah dewasa dan mencapai usia kematangan akal, pada masa sekarang ini kita melihat bahwa sebagian orang apabila terpaksa harus tinggal pada kerabat lainnya, terkadang tidak bersama ayahnya, sehingga harus hidup di sana sejak usia 14 atau 15 tahun atau karena sebab keterpaksaan lainnya. Apabila di tempat para kerabat tersebut terjadi suatu perlakuan tidak adil, maka hal-hal itu tidak mereka lupakan, dan ketika ada kesempatan mereka terus melakukan pembalasan. Akan tetapi Rasulullah SAW tidak pernah melakukan pembalasan. Sebaliknya, jika ada kesempatan, beliau justru merangkul mereka, mendidik mereka, dan memberikan kepada mereka kedudukan yang terhormat. Dalam kaitannya dengan akhlak mulia, perhatikanlah satu contoh tentang kesabaran. Pada suatu ketika ada seorang perempuan yang anak lelakinya telah meninggal dunia, dan ia sedang meratapi kubur anaknya. Rasulullah SAW lewat di tempat itu, lalu beliau bersabda, "Wahai perempuan, bersabarlah, kehendak Allah berlaku atas setiap orang." Perempuan itu tidak mengenal Rasulullah SAW, maka ia menjawab, "Seandainya anakmu meninggal seperti anakku meninggal, barulah engkau mengetahui apa itu kesabaran." Rasulullah SAW pun beranjak dari sana seraya mengatakan bahwa bukan hanya satu, melainkan 7 anak beliau telah wafat. Jadi, pada kesempatan-kesempatan semacam itu, beliau hanya mengungkapkan penderitaan-penderitaan yang telah berlalu sebatas itu saja dan tidak pernah menampakkannya lebih dari itu. Selain itu, beliau sama sekali tidak pernah lalai dalam pengabdian kepada sesama umat manusia karena kesedihan tersebut. Tingkat ketabahan beliau sedemikian rupa, sehingga ketika Allah Ta'ala telah menganugerahkan kepada beliau kekuasaan, beliau tetap mendengarkan perkataan setiap orang. Apabila ada yang bersikap keras sekalipun, beliau memilih diam dan tidak pernah membalas kekerasan dengan kekerasan. Dalam sejarah disebutkan bahwa kaum muslimin memanggil Rasulullah SAW bukan dengan nama beliau, melainkan dengan menyebut derajat kerohanian beliau, yakni dengan panggilan "Wahai Rasulullah." Adapun orang-orang non-muslim sesuai dengan adat dan kebiasaan mereka, menunjukkan penghormatan dengan tidak memanggil beliau dengan nama Muhammad, melainkan dengan sebutan Abul Qasim, yaitu julukan beliau yang berarti Ayahanda Qasim, karena salah seorang putra beliau bernama Qasim dan beliau telah wafat. Pada suatu ketika, seorang Yahudi datang ke Madinah dan mulai berdebat dengan beliau. Dalam perdebatan itu, orang tersebut berulang kali mengatakan, "Wahai Muhammad, persoalannya begini. Wahai Muhammad, persoalannya demikian." Rasulullah SAW menjawab perkataannya tanpa menunjukkan rasa tersinggung sedikit pun.
Akan tetapi, para sahabat menjadi gelisah melihat sikap kurang ajar tersebut. Akhirnya, seorang sahabat tidak dapat menahan diri lalu berkata kepada orang Yahudi itu, "Hati-hati, jangan berbicara dengan menyebut nama beliau. Jika engkau tidak mampu mengatakan Rasulullah, maka setidaknya ucapkanlah Abul Qasim." Orang Yahudi itu menjawab, "Aku akan menyebut nama yang diberikan oleh kedua orang tuanya." Mendengar hal itu, Rasulullah SAW tersenyum dan bersabda kepada para sahabat, "Perhatikanlah, ia benar. Kedua orang tuaku memang menamakan aku Muhammad, maka biarkanlah aku menyebut nama yang ingin ia sebut, dan janganlah kalian menampakkan kemarahan karenanya." Tingkat ketabahan beliau sedemikian rupa, sehingga terkadang ketika beliau keluar untuk suatu keperluan, ada orang-orang yang menghadang jalan beliau lalu mulai menyampaikan berbagai keperluan mereka. Namun beliau tetap berdiri hingga mereka selesai menyampaikan pembicaraan mereka, barulah kemudian beliau melanjutkan perjalanan. Sebagian orang juga memiliki kebiasaan ketika berjabat tangan, mereka menahan tangan dalam waktu yang lama. Maka beliau pun membiarkan tangan beliau dalam waktu yang lama pula. Meskipun cara seperti itu bukanlah suatu kebiasaan yang disukai, Rasulullah SAW tidak pernah menarik tangan beliau terlebih dahulu dari genggaman mereka. Segala macam orang yang membutuhkan mengajukan keperluan mereka kepada beliau. Terkadang setelah beliau memberikan sesuatu kepada seorang peminta sesuai dengan kebutuhannya, orang itu karena didorong oleh ketamakan masih meminta lebih banyak, dan beliau pun memenuhi permintaannya tersebut. Kadang-kadang orang terus meminta dan beliau terus memberi mereka sesuatu setiap kalinya. Dalam keadaan-keadaan semacam itu, apabila terlihat bahwa orang yang meminta itu khususnya memiliki ketulusan, maka setelah memenuhi permintaannya sesuai dengan apa yang dimintanya, beliau hanya bersabda kepadanya, "Akan lebih baik jika engkau bertawakal kepada Allah." Maka pada suatu ketika, seorang sahabat dengan terus-menerus mendesak dan berulang kali meminta uang kepada beliau untuk berbagai keperluannya. Beliau memenuhi permintaannya itu, tetapi pada akhirnya bersabda, "Kedudukan yang paling baik adalah apabila seseorang bertawakal kepada Allah." Sahabat tersebut memiliki ketulusan dan adab. Apapun yang telah ia terima tidak ia kembalikan karena adab. Namun terkait masa mendatang ia berkata, "Wahai Rasulullah, ini adalah permintaanku yang terakhir. Mulai sekarang aku tidak akan meminta lagi kepada siapapun dalam keadaan apapun." Tentang sahabat yang sama ini juga diriwayatkan suatu peristiwa. Suatu ketika terjadi peperangan yang dahsyat. Keadaan di medan perang amat berbahaya. Tepat pada saat ia berada dalam kepungan musuh, cambuknya terjatuh dari tangannya. Seorang prajurit muslim yang berjalan kaki melihat hal ini. Dengan anggapan bahwa sang sahabat itu akan turun dari kudanya dan khawatir jika ia turun justru dapat membahayakan dirinya, prajurit tersebut membungkuk hendak mengambil cambuk itu agar dapat menyerahkannya kembali. Sahabat tersebut melihat prajurit itu lalu berkata, "Wahai saudaraku, demi Allah, jangan engkau menyentuh cambuk itu." Sambil mengucapkan kata-kata itu, ia melompat turun dari kudanya dan mengambil cambuk tersebut sendiri. Kemudian ia berkata kepada rekannya, "Aku telah berikrar kepada Rasulullah SAW bahwa aku tidak akan meminta apapun kepada siapapun. Seandainya aku membiarkan engkau mengambilkan cambuk itu, meskipun aku tidak meminta dengan lisan, tidak ada keraguan bahwa ini akan menjadikanku melanggar janji. Walaupun ini adalah medan perang, aku akan mengerjakan urusanku sendiri." Maka inilah dan masih banyak lagi sirat kehidupan Rasulullah SAW tentang penghormatan kepada orang lain, tentang perhatian beliau kepada kaum fakir miskin, semuanya merupakan teladan bagi kita. Tentang menjaga harta orang-orang miskin, tentang berbuat baik kepada kaum perempuan, sebagaimana telah saya sebutkan sebelumnya bahwa di dalam rumah beliau berbuat baik kepada istri-istri beliau dan juga berbuat baik kepada para perempuan secara umum. Tentang pengabdian kepada seluruh umat manusia, tentang berbuat baik kepada para tetangga dan kepada kerabat, terdapat tak terhitung banyaknya contoh yang kita dapati dalam teladan beliau SAW. Bagaimana upaya beliau dalam menjaga harta orang lain, bagaimana perhatian beliau dalam menutup aib orang lain, apa yang beliau sampaikan dan bagaimana amalan beliau dalam hal saling tolong-menolong, bagaimana beliau menampakkan sifat menutupi dan menjaga kehormatan orang lain, apa nasihat-nasihat beliau tentang kejujuran, apa yang beliau sampaikan tentang menjauhi prasangka buruk, tentang menjauhi sikap mencari-cari kesalahan, tentang menghindari keputusasaan. Bahkan beliau juga menekankan berbuat baik kepada hewan, serta mengajarkan toleransi beragama. Semua perkara ini merupakan teladan yang sempurna bagi kita. Sebagaimana telah saya sampaikan sebelumnya,
Insya Allah pada kesempatan-kesempatan mendatang saya akan terus menguraikan hal ini sesuai dengan situasi dan kondisi. Untuk saat ini saya akhiri pembahasan di sini dan membacakan sebuah kutipan Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam. Beliau bersabda, dialah manusia yang melalui pribadinya, sifat-sifatnya, perbuatannya, amalan-amalannya, serta melalui aliran deras kekuatan rohani dan kesucian dirinya, telah menampilkan teladan kesempurnaan yang paripurna, baik dalam ilmu, amalan, kejujuran maupun keteguhan, hingga beliau digelari insan kamil. Beliau adalah Nabi yang penuh keberkahan, Hazrat Khotamul Anbiya, Imamul Ashfiya, Khotamul Mursalin, kebanggaan para Rasul, yakni junjungan kita Muhammad Mustafa SAW. Wahai Allah, limpahkanlah kepada Nabi yang tercinta ini rahmat dan salawat yang tidak pernah Engkau limpahkan kepada siapapun sejak permulaan dunia. Maka semoga Allah Ta'ala menganugerahkan kepada kita taufik agar kita berusaha menjadi muslim sejati dengan mengamalkan teladan beliau. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa salim innaka hamidum majid. Setelah solat, saya juga akan memimpin solat jenazah. Apakah jenazahnya sudah tiba? Ada satu jenazah yang hadir, yaitu almarhum Tuan Laik Ahmad Tahir, seorang mubalik yang bertugas di Inggris. Beliau wafat beberapa hari yang lalu pada usia 83 tahun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Almarhum termasuk musi. Beliau meninggalkan seorang putri dan 3 orang putra. Tuan Laik Tahir Sahib lahir di Kadian di rumah Hazrat Syekh Fazal Ahmad Sahib Batalwi radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam. Ayah beliau baiat pada tahun 1907. Setelah menyelesaikan pendidikan metrik pada tahun 1959, beliau mewakafkan hidupnya lalu masuk Jamiah Ahmadiyah Rabwah. Pada tahun 1966, beliau menyelesaikan pendidikan di Jamiah. Selama masa studi tersebut, beliau juga menempuh dan menyelesaikan ujian FA serta Arabi Fadil. Setelah lulus dari Jamiah, beliau memperoleh gelar BA dari Universitas Punjab. Pada Juli 1967, beliau diutus untuk bertugas di Inggris sebagai mubalik, dan di sana beliau mendapat taufik berkhidmat sebagai wakil Imam Masjid Fazal London. Pada tahun 1970, beliau kembali ke Pakistan. Kemudian di kantor Islah Irsyad, beliau bertugas di berbagai tempat di Pakistan sebagai mubalik. Selanjutnya beliau dipindahkan ke kantor tasnif. Beliau adalah menantu Tuan Maulana Abdul Hamid Nurm Sahib. Dalam masa pengkhidmatan tersebut, beliau juga diangkat sebagai dosen di Jamiah dan menjalankan tugas di Jamiah selama kurang lebih 10 tahun. Pada tahun 1982, beliau ditugaskan di Wakalat Tabsyir dan ditetapkan sebagai naib wakilut Tabsyir. Selain itu, selama masa studi di Jamiah maupun ketika bertugas sebagai mubalik di Pakistan, beliau juga aktif berkhidmat dalam organisasi Majelis Khudamul Ahmadiyah. Pada tahun 1986, beliau diutus sebagai mubalik ke Amerika Serikat. Pada tahun yang sama, Hazrat Khalifatul Masih Rabi rahimahullah memanggil beliau kembali dan menempatkan beliau di wilayah ini, yaitu di Glasgow, di mana beliau memperoleh taufik untuk berkhidmat sebagai mubalik. Pada tahun 2005, ketika Jamiah Inggris dibuka, beliau juga diangkat sebagai prinsipal Jamiah Inggris. Masa pengkhidmatan beliau secara keseluruhan berjumlah kurang lebih 59 tahun. Maulana Atul Mujib Rashid Sahib, Imam Masjid Fazal London, menuturkan, almarhum adalah seorang pengkhidmat sejati bagi agama Islam, pengkhidmat khilafat yang setia, serta seorang yang menunaikan tuntunan wakaf beliau dengan sepenuh pengkhidmatan. Beliau merupakan seorang mubalik yang sangat berhasil. Beliau memperoleh taufik untuk berkhidmat kepada agama dalam waktu yang panjang dengan semangat pengabdian yang tulus. Beliau melantunkan bacaan Al-Quran dengan suara yang indah dan
dengan penuh pengaruh. Dengan gaya beliau yang menyentuh, beliau senantiasa mengarahkan perhatian kepada urusan-urusan tarbiyat. Di setiap jemaat, tempat beliau berkhidmat, beliau meninggalkan banyak kenangan yang sangat baik. Beliau adalah seorang pengkhidmat agama yang dicintai dan disayangi oleh para anggota. Di bidang penulisan pun, beliau mendapat taufik untuk melakukan berbagai pengkhidmatan. Beliau memiliki perhatian yang khusus terhadap doa. Bahkan di dinding-dinding rumah beliau dihiasi dengan kalimat-kalimat doa. Tuan Mubarak Siddiqui Sahib menuturkan, sejak semasa tinggal di Rabuah, saya telah mengenal beliau. Beliau adalah mubalik yang sangat ramah, memiliki keceriaan serta kesantunan dalam tabiat beliau. Beliau memiliki kecintaan yang sangat mendalam kepada khilafat dan nizam jemaat. Dan kepada siapa saja yang menemuinya, beliau selalu menasihatkan agar mentaati khilafat dengan ketaatan yang sempurna. Beliau juga menyampaikan bahwa di saku beliau selalu ada sebuah buku catatan kecil. Dimanapun beliau melihat atau mendengar suatu hal yang baik, beliau segera mencatatnya. Bukan hanya dari orang tertentu, melainkan dari siapapun dan dimanapun. Apabila menemukan suatu hal yang baik, beliau langsung menuliskannya. Sejak masa pendidikan, duduk bersama dengan para sesepuh jemaat merupakan kebiasaan beliau. Oleh karena itu, banyak hal yang disampaikan oleh Hazrat Hafiz Mukhtar Ahmad Sahib Shah Jahanpuri yang masih beliau ingat dan sering beliau ceritakan kembali dalam majelis-majelis beliau. Putri beliau, Quratul Ain, menuturkan, salah satu sisi ayah saya yang paling menonjol menurut pengamatan saya adalah cara beliau berdoa. Dalam doa-doanya terdapat getaran keharuan, kerendahan hati dan ketawakalan, serta suatu kekhasan dalam memohon kepada Allah Ta'ala dengan penuh kasih sayang dan kedekatan. Terkadang serasa seolah-olah beliau tidak akan berhenti berdoa hingga memperoleh suatu jawaban dari Allah Ta'ala. Ia juga menuturkan perlakuan Allah Ta'ala terhadap beliau pun demikian, sehingga beliau mendapat banyak mimpi dari Allah Ta'ala, di mana Allah Ta'ala kerap memberitahukan berbagai hal sebelumnya. Terkait doa, beliau sering menasihati kami dengan mengutip sabda Hazrat Masih Maud alaihissalam, bahwa keadaan orang yang berdoa seharusnya seperti ungkapan, barang siapa yang memohon, hendaklah ia memohon dalam keadaan seakan-akan dirinya telah mati, dan yang telah mati itulah yang pantas untuk benar-benar memohon. Jadi inti hakikatnya adalah bahwa orang yang memohon harus berada dalam keadaan seakan-akan telah mati, dan dalam keadaan demikian apabila seorang memohon, maka Allah Ta'ala pun mendengarkan. Semoga Allah Ta'ala menurunkan maghfirat dan rahmatnya kepada beliau. Selanjutnya adalah jenazah gaib, yaitu almarhum Siga Jalu Sahib, Wakil Ketua Jemaat Wilayah Sigu di Mali. Beliau wafat beberapa hari yang lalu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Almarhum adalah seorang musi. Mubalik jemaat, Tuan Taksir Sahib menuturkan, almarhum memperoleh taufik untuk menerima jemaat pada tahun 1916 setelah mendengarkan program di radio. Dan setelah itu beliau menunjukkan kemajuan yang sangat besar dalam keimanan. Beliau adalah seorang Ahmadi yang memiliki semangat pengorbanan dan sangat aktif. Dalam berbagai program jemaat, khususnya dalam pengorbanan harta, beliau selalu aktif dengan penuh semangat. Beliau secara rutin menunaikan sholat subuh, maghrib, dan isya dengan datang ke masjid, meskipun jaraknya jauh. Beliau memiliki kecintaan dan kesetiaan yang luar biasa terhadap khilafat. Pada tahun 1918, beliau memperoleh taufik untuk bergabung dalam nizam wasiat. Dan hingga wafatnya, setiap awal bulan beliau senantiasa menunaikan candah wasiat dari gajinya. Pernah suatu ketika selama 6 bulan beliau tidak menerima gaji karena suatu alasan. Dalam keadaan di Afrika yang serba sulit, hal ini membuat beliau sangat gelisah karena tidak dapat menunaikan canda. Namun akhirnya Allah Ta'ala melimpahkan karunia-Nya, dan begitu gaji diterima, hal pertama yang beliau lakukan adalah menunaikan canda wasiat serta canda-canda lainnya yang tertunda. Beliau memiliki seorang istri dan 3 orang putra. Beliau terus bertablik kepada keluarganya. 2 dari putra beliau menerima Ahmadiyah karena tablik tersebut, sedangkan istri beliau dan seorang putra lainnya tidak menerima Ahmadiyah, yang hal itu menjadi keprihatinan besar bagi beliau. Keimanan beliau kepada Ahmadiyah sangat kokoh. Pandangan beliau terhadap non-Ahmadi dan para ulama sangat jelas dan tegas. Beliau sering mengatakan bahwa mereka tidak akan berhasil selama tidak menerima Masih Maud dan Imam Mahdi. Semoga Allah Ta'ala menurunkan ampunan dan rahmatnya kepada beliau. Alhamdulillah, alhamdulillah.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر